Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan diskusi pada poin 5.3.4 yaitu internally reversible process. Apa itu internally reversible process? Yaitu suatu proses yang mana tidak ada irreversibilitas di dalam sistem. Mungkin irreversibilitasnya bisa terjadi di lingkungan. Contohnya yaitu ketika kita berpikir air mengalami condensing dari saturated vapor ke saturated liquid pada temperatur 100 derajat Celcius selama melewati suatu pipa tembaga, di mana sisi luarnya adalah lingkungan dengan temperatur 20 derajat Celcius. Nah, di sisi air itu mengalami internally reversible process, tapi terjadi perpindahan panas dari air ke lingkungan melalui pipa. Sehingga untuk kontrol volume tertutup, air dengan tube heat transfer mengalami proses external irreversible. Jadi kenapa kok di sisi air mengalami kita sebut sebagai internal reversible proses? Karena kita bisa melihat properties di dalam air itu akan merata di setiap titiknya. Jadi tekanannya merata, temperaturnya merata, spesifik volumenya merata, dan yang lainnya. Sehingga itu kita sebut sebagai internal reversible process. Yang kemudian selanjutnya yaitu interpreting the Kelvin-Planck statement. Tadi dia sebelumnya sudah mengatakan jika prosesnya itu adalah internal irreversible, maka dayanya akan lebih kecil dari 0 untuk single reservoir. Kemudian jika dia bukan internal irreversible, maka dayanya mungkin sama dengan 0. Nah, ini ada gambar di mana sistem suatu sikel mengalami perubahan energi dari transfer dengan single reservoir. Ini ada single reservoir panas, ini adalah sistemnya, dan ini adalah melambangkan dayanya. Jadi dari gambar ini, pertama sistem itu membutuhkan atau bisa kembali ke initial state-nya. Nah, jika dayanya itu 0, maka tidak ada perubahan di ketinggian dari masanya ini. Dia diam. Kemudian jika dayanya sama dengan daya sikel, maka ketika diam maka sikel ini juga sama dengan 0. Nah, jadi dari sistem ini kita lihat bahwa jika dari panahnya, jika energi panas masuk dalam sistem, panahnya yang putus-putus, maka sistem ini akan menghasilkan daya yang mengangkat massa ini ke atas. Dan sebaliknya jika massa ini turun ke bawah, gambar panah yang solid, dia akan memutar poros ke arah, anggap aja ke kanan. Intinya ada daya masuk dalam sistem. Nah, sistem ini akan mentransfer panas ke dalam thermal reservoir. Nah, ini dari gambar ini, maka kita bisa mengatakan sistem itu dapat kembali ke initial state-nya. Ini seperti itu. Nah, kemudian untuk aplikasi hukum kedua termodinamika ini, itu sebenarnya tidak hanya terjadi pada atau tidak hanya dibatasi dengan satu single reservoir. Namun bisa saja terjadi untuk beberapa reservoir. Mungkin bisa lebih 2, 3 atau lebih banyak lagi. Maka intinya dia tidak dibatasi dengan satu single reservoir. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.